Dia tidak bisa ditemukan di handphone. Memasuki era tahun 2000-an, permainan akdende makin jarang dimainkan. Permainan anak beralih ke gawai yang Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Danau Tempe di Kabupaten Wajo dikenal sebagai danau rawa terbesar di Indonesia. Setiap tahun di bulan Agustus, danau ini jadi pusat festival Danau Tempe yang meriah. Pengunjung bisa menyusuri danau dengan perahu sambil melihat rumah-rumah terapung nelayan. Keindahannya menjadikan Danau Tempe destinasi wisata andalan. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang
mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, anak-anakku, memeluk pindahkan kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Dan pada kesempatan hari ini dalam program acara kita yaitu Obrolan Komunitas. Iya, bagaimana kabar Anda kaum muslimin dan muslimah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di obrolan komunitas kita Indonesia, kita akan mengangkat satu topik untuk Anda dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita dimanapun berada.
Ya, topik kita kali ini yaitu seni berkomunikasi ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialog bukan debat. Baik, di studio sudah bersama dengan narasumber kita, ada Sekjen KPK Indonesia, Ustaz Zain Asfar Afandi SPDI. Iya, langsung saja kita menyapa beliau. Iya, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz izin kalau bisa dekat-dekat biar suara Ustaz ini lebih terdengar keren lagi ya. Iya, gimana kabar hari ini Ustaz Zain? Alhamdulillah sehat dan harus sehat. Alhamdulillah, dan itu memang harus ya. Harus. Iya, dan tentunya ini bersama Ustaz Sen sebagai Sekretaris Jenderal Komunitas Pendakwah Keren. Tema hari ini sekali lagi yaitu seni berkomunikasi ala Nabi, dialog bukan debat. Ustaz sudah hadir di studio ya. Pokoknya kita berikan dulu kesempatan kepada Ustaz untuk tausiah kurang lebih 15 menit. Iya, silakan Pak Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'da. Para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini, di hari yang penuh berkah, di hari Jumat. Ya, kita diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama menjalankan aktivitas kita masing-masing, dan harapan kita mudah-mudahan setiap kegiatan yang kita lakukan di hari yang berkah ini dengan niat yang baik, mudah-mudahan juga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pendengar, alhamdulillah beberapa hari yang lalu ini, beberapa hari belakangan ini kita bahkan sampai hari ini mungkin kita masih dalam suasana memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1447 Hijriah ini, yang tentunya kegiatan peringatan Maulid yang kita lakukan di masjid-masjid, di musola-musola, di instansi-instansi, tujuannya kan cuma satu. Iya. Bagaimana agar supaya kita bisa mencontohi teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi itu manusia yang paripurna dalam berakhlak. Bahkan dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi itu ada contoh terbaik. Contoh dari Nabi, bahkan Nabi menyampaikan waman ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mencintaiku, ya, salah satu wujud kecintaan kita kepada Nabi dengan mencontoh kepribadian beliau menjaminkan kana ma'iya fil jannah, kelak dia akan bersamaku di dalam syurga. Nah, mestinya kita sebagai pengikut Rasulullah mengaku cinta kepada Nabi, harusnya setiap gerak-gerik yang dicontohkan oleh Nabi mestinya kita ikuti dan kita laksanakan. Ada satu hal yang menjadi titik terberat yang harus kita contoh dari Nabi. Itu Nabi kurang lebih 23 tahun berdakwah, dibagi pada 2 periode, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nabi Muhammad itu lebih lama di Mekah daripada di Madinah. Nah, kira-kira alasannya apa itu? Apa alasannya ini Ustaz? Apa kira-kira ya? Banyak alasan. Nah, kesempatan ini satu saja yang saya mau sampaikan. Salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad itu lebih lama berdakwah di Mekah daripada Madinah, itu karena konten dakwahnya. Itu Nabi Muhammad 10 tahun dakwahnya di Madinah itu cuma seputar menjelaskan tentang bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara berpuasa, bagaimana mengurusi ekonomi Islam. Artinya seputar tentang ibadah dan muamalah. Dan itu kan tidak susah. Sebenarnya tidak susah menyuruh orang untuk sholat, itu tidak susah. Menyuruh orang untuk puasa itu tidak susah. Yang susah itu bagaimana menyuruh orang meninggalkan perbuatan jeleknya. Menyuruh orang berbuat baik itu kan gampang. Iya, betul. Tapi untuk menyuruh orang meninggalkan kemaksiatan itu yang berat. Itu pejudi itu disuruh sholat gampang. Tapi pejudi disuruh berhenti judi
susah. Ya, bahkan tidak banyak orang di salah-salah judinya dia sholat. Ya. Tapi 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, konten dakwahnya itu cuma 2, akidah dan akhlak. Iya. Jadi memang susah untuk membangun akidah, keyakinan yang kuat beserta dengan akhlak yang baik. Iya. Maka kedua hal ini penting, utamanya perihal tentang akhlak. Makanya saya selalu menyampaikan betapa banyak orang di zaman Rasulullah itu menyatakan diri masuk Islam, itu bukan karena melihat orang Islam sholat. Iya. Banyak orang-orang di zaman jahiliyah dulu pada akhirnya memeluk diri masuk Islam bukan karena melihat orang Islam berpuasa, berhaji, tapi mereka menyatakan diri masuk Islam dikarenakan karena melihat akhlak Rasulullah. Melihat akhlak para sahabat yang dulunya membenci Rasulullah pada akhirnya menjadi orang yang mencintai Rasulullah bukan karena diancamkan pedang di lehernya, enggak ada satupun itu keterangan menjelaskan bahwa banyak sahabat yang bilang kalau kau tidak mau masuk Islam saya penggal lehermu, enggak ada. Enggak ada ya. Yang ada mereka dengan rela masuk Islam karena kenapa? Melihat akhlak-akhlak yang dicontohkan para pemeluk Islam di masa itu. Sehingga mereka menyatakan diri masuk Islam melihat bagaimana ketika orang Islam dianiaya, agama mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada yang berbuat buruk kepadamu maka balaslah dengan kebaikan. Ini yang dicontohkan, dicerminkan oleh para sahabat di masa lalu, sehingga banyak orang Islam menyatakan, orang kafir menyatakan diri masuk Islam dikarenakan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh orang-orang Islam di masa lampau. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang suka perang, itu saya tidak setuju. Iya, betul. Karena Islam itu sebenarnya tidak pernah perang. Tidak ada perang dalam Islam itu. Dia bilang, kan ada perang Uhud, ada perang Badar. Saya bilang itu bukan perang, itu memerangi. Kan beda kan? Perang itu kan berarti orang Makassar bilang dia Pak Ngarah. Dia yang memulai, dia yang mengajak. Tapi Islam tidak, dia perang karena ada yang mengajak. Lo jual gue beli toh. Iya, benar. Kau yang menantang, kau yang kau yang hina-hina kami, kau yang hina Nabi kami, ya wajar dong kita marah kan, semut saja dia menggigit. Apalagi kita umat Islam. Jadi Islam itu tidak pernah sebenarnya mau memulai peperangan, tapi mereka memerangi karena sudah dalam kondisi terhimpit dan tidak ada lagi kata lain selain untuk melawan. Jadi dia melawan sebenarnya, bukan berperang. Kenapa? Karena inti dari ajaran Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi Muhammad itu kata Allah diutus ke permukaan bumi ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi tidak ada sebenarnya sedikit pun celah dalam Islam yang merestui yang namanya kekerasan itu, tidak ada. Bahkan Islam ini agama yang walaupun istilahnya kalau kau ditempeleng pipi kanan kasih juga pipi kiri asalkan dia puas. Karena Islam saking cintanya terhadap perdamaian, Islam saking cintanya terhadap akhlak yang baik. Nah begitu juga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita, mungkin orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, maka agama mengatakan ikhtilafur rahmah. Perbedaan itu bahagian dari kasih sayang. Oh, Masya Allah. Jadi jangan berbeda kemudian kita jadi berdebat. Karena ada perbedaan. Ya, justru perbedaan itu yang menimbulkan keindahan. Kasih sayang. Keindahan. Ini bangunan ini, itu kan tidak bisa indah ini kalau tidak berbeda. Iya. Kan bangunan ini tidak bisa indah kalau tidak berbeda. Coba kalau bangunan ini pasir semua. Iya. Tidak bisa berdiri kan? Tapi benar. Karena perbedaan dia berdiri. Ada pasir, ada semen, ada bata. Mereka berbeda dijadikan jadi satu berdiri. Iya. Bahkan pemirsa semua, saya ini kan lahir dari perbedaan. Mama bapak kan kita berbeda. Dua manusia yang berbeda. Jadikan satu, muncul kita. Jadi perbedaan itu bisa melahirkan keindahan asalkan perbedaan itu dijadikan langkah awal untuk saling mencari persamaan. Jadi kita boleh berbeda tapi jangan saling berpecah, karena perbedaan itu suatu hal yang tidak bisa dinafikan. Pasti kita akan berbeda. Ada dikatakan dia lahir kembar saja masih ada perbedaannya, berbeda sidik jarinya,
bahkan mungkin berbeda dalam beberapa hal, tetapi perbedaan itu tidak bisa dijadikan ajang untuk kita Berdebat. Jadi apa namanya, kalau ada pun perbedaan ya didiskusikan Iya, dengan iya. kepala dingin, cari solusi. Kalau ternyata tidak dapat solusi, ya satu-satunya kita saling lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanmu, pendapatmu, pendapatku, kita berbeda tapi jalan bersama. Iya, iya, iya. Jadi itulah Islam. Islam yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat, kasih sayang, kemaslahatan bagi orang banyak. Islam itu merangkul, tidak memukul. Ya, tapi saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukan suatu hal yang harus dihilangkan, Iya. tapi justru perbedaan menjadi langkah awal kita untuk meraih kebersamaan. Tapi Ustaz, di dalam kenyataan ini yang kita lihat adanya perbedaan akhirnya berdebat, sudah berdebat akhirnya bahkan pakai fisik. Nah, ini dalam kenyataan bagaimana ini Ustaz bisa caranya supaya ini mereka itu sadar tidak ada yang namanya perdebatan akibat yang namanya perbedaan yang menimbulkan lagi kekerasan seperti itu yang kita lihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita ini Ustaz. Ya, makanya dalam agama kita Nabi Muhammad itu menganjurkan kepada kita untuk meninggalkan perdebatan. Oh, Bahkan orang yang ditinggalkan suka perdebatan. berdebat itu dua-duanya masuk neraka. Karena satu, mereka pasti akan merasa paling pintar, Benar. merasa paling benar, Betul. dan bukan lagi terkesan, bahkan dalam hatinya sudah meremehkan orang lain, karena dia sudah merasa dalam posisi yang paling terbenar. Iya, iya, iya. Ya, padahal sebenarnya tujuan dari diskusi itu, debat itu adalah mencari solusi kan dari Iya. apa yang diperdebatkan. Tapi kalau dua-duanya bertahan pada pembenaran dan kebenarannya susah, sendiri, tidak ada solusi kan? Nggak ada solusi. Akhirnya yang tepuk tangan itu orang lihat kita bingung Nah. sendiri. Nah, apalagi kalau debat itu disampaikan di depan halayak, di depan umum. Ini saya kira tidak sehat itu. Karena orang yang melihat kita justru pusing. Bukan pusing, bahkan yang tidak senang dengan kita berdua bahkan mereka senang. Akhirnya terbentuk kubu. Nah, kubu saya itulah. pegang ini, saya pegang ini. Tapi kan jadinya bukan lagi diskusi ilmiah, bukan lagi debat untuk Tapi tidak sehat kemaslahatan. lagi, nggak Akhirnya sehat. jadi ajang taruhan. Ya, saya pegang di sana, saya pegang di sini. Nah, itu tidak Iya, benar lagi. sekali. Iya, kita tunggu partisipasi untuk pendengar kita kaum muslimin dan muslimah yang saat ini mendengarkan program acara kita obrolan komunitas. Silakan di 0811 400 9250 untuk pendengar kita yang ingin menanyakan terkait dengan topik kita itu seni berkomunikasi ala Nabi, dialog bukan debat. Jadi kalau misalkan kita lagi berdialog dengan sesama jangki sampai mau ki berdebat, tidak apa-apa aja berdebat kalau misalkan ada ji solusinya. Tapi kalau berdebat tidak ada solusinya, jangan lalu ki. Nah, Ustaz, kita lanjut lagi nih Ustaz. Bagaimana Islam memandang pentingnya dialog antar umat beragama dan antar golongan? Apakah ada dalil atau kisah dari Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi inspirasi nih Ustaz? Ya. Jadi penting dipahami seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi Islam itu membawa rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk orang Islam, bahkan bukan hanya untuk manusia, lil alamin. Jadi sepanjang dia berada di alam, maka menjadi kewajiban bagi orang Islam untuk membawakan kasih sayang kepada mereka. Nah, termasuk di dalamnya orang yang berseberangan akidah dengan kita itu tetap harus dibawakan rahmat. Jangan mentang-mentang kita misalnya berbeda agama, berbeda suku, kemudian kita tidak mau berkasih sayang. Tetap kita berkasih sayang, tapi ada koridornya. Kita terikat pada lakum dinukum waliyadin, bahwa agama mereka, agama kita, agama kita. Pada saat proses ritual peribadatan mereka, maka kita tidak dianjurkan, bahkan diharamkan untuk ikut terjun, ikut berbaur dengan mereka pada saat pelaksanaan ibadah mereka. Tapi dalam muamalah ya Nabi tidak pernah membeda-bedakan antara kaum Islam atau bukan. Selama dia manusia ya patut diperlakukan pada seperti manusia yang lain. Jadi
orang yang mungkin berbeda akidah dengan kita, ya kita boleh berbeda pada akidah, kita boleh berbeda pada keyakinan, kita boleh berbeda Tuhan, tapi kita dipersatukan atas nama kemanusiaan. Jadi kalau dikatakan apakah Islam ini menganjurkan toleransi misalnya, ya bukan lagi menganjurkan, menjadi kewajiban, karena Islam rahmatan lil alamin. Jadi tidak boleh gara-gara kita berbeda pendapat, berbeda akidah itu. Ini ada kisah mungkin para pendengar sering dengar di masyarakat, ketika Nabi Muhammad itu setiap pagi mendapati kotoran di depan rumahnya, kan? Nah itu biasa yang kita dengar tuh kisahnya. Siapa yang melempari kotoran di depan rumah Rasulullah tiap pagi, tapi dengan ikhlas Nabi Muhammad membersihkan kotoran itu tanpa marah sekalipun, walaupun dia tahu siapa pelakunya. Iya. Tapi kan Nabi Muhammad tidak datangi, ya. Gitu. Beda Muhammad sekarang. Muhammad sekarang beda ya. Kalau yang sekarang Coba mungkin sudah dibawakan, paling tidak didatangi Pak Bimas ini. Jadi apa yang dilakukan? Hari ketiga kotoran itu sudah tidak ada. Ternyata yang buang kotoran sakit. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi justru menjenguk dengan membawakan makanan yang lezat. Iya. Akhirnya sampai di sana, orang Yahudi ini menyatakan diri masuk Islam. Iya, Masya Allah. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak orang-orang yang dulu membenci Nabi, membenci Islam, itu pada akhirnya masuk Islam bukan karena melihat Nabi sholat, tapi akhlaknya Nabi. Akhlaknya ya. Bayangkan tiap hari dilemparkan kotoran. Iya. Tapi Nabi dengan ikhlas membersihkan. Ya. Kalau kita ini tidak usah kotoran, satu kantong saja sampah. Iya. Sampah kita salah tempat saja di depan rumahnya orang. Ini kan 1 minggu kita di Bombe. Betul. Setiap lewat pasti disinggung-singgung. Tapi itulah akhlak Rasulullah. Ya, ada yang mengatakan itu kan Nabi, mereka Nabi. Ada yang seperti itu biasa bilang, kan Nabi itu beda dan kita manusia biasa. Ya, itu kan makanya Nabi disuruh contoh. Oh iya, betul. Siapa yang kita mau contoh kalau bukan Nabi iya. ya. Makanya ketika mencontoh Nabi, jaminannya surga. Iya, betul. Oke. Ini ada penelpon di WhatsApp, kita terima telepon dulu di WhatsApp kita. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hamzah. Yes, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hamzah. Hamzah. Iya. Sebagai Panglima Perang barangkali dulu. Masya Allah. Karena saya sudah datangi kuburannya Hamzah itu di Mina. Iya. Di Uhud ya. Waktu antara perang Badar Uhud. Iya. Ya, kebetulan saya di sana. Tapi bukan di sana perang, Pak Ustaz. Semangatnya ya sama. Iya, Iya, jadi Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini untuk rahmatan lil alamin. Iya. Jadi utus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Iya, jadi perdebatan itu untuk mencari solusi saja, bukan untuk beda pendapat. Kalau beda pendapat sesuai keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Iya. Satu pertanyaan Pak Ustaz. Apa pertanyaannya? Saya ini dulu pernah sekolah guru dulu, tapi setelah saya diangkat bukan di kursi di Pak Ustaz bercanda. Saya dulu semua barangkali di Kota Makassar ini rumah-rumah ibadah saya sudah masuki semua. Masya Allah. Saya masuki itu bukan saya ikut ibadah, tidak. Saya mengikuti 01 Sulsel dengan Makassar, acara waktu saat-saat di luar daripada acara berjamaah di gereja maupun di semua itulah. Saya sudah masuki semua. Tapi saya lakum dinukum waliyadin. Iya. Iya. Kenapa? Di situ ada satu gereja di Tamabau, panitianya adalah orang non muslim. Saya datangi juga di Jalan Sangir, Sulawesi itu ada juga non muslim. Dia punya bahkan keturunan Tionghoa juga panitianya dulu. Kemudian saya sering juga bertugas kalau tahun baru Natal dulu untuk
itu pergi berdiri Pak Ustaz. Lihat situasi Pak Ustaz. Iya. Tapi saya tidak ikut ibadahnya. Hanya saya mengikuti keliling. Kalau Natal, Tahun Baru. Siang malam itu Pak Ustaz. Bagaimana kira-kira saya tidak berdosa itu karena tapi demi karena ini toleransi beragama dan kepentingan negara, ya saya keliling. Saya sipil di Pak Ustaz, bukan siapa-siapa. Itulah dulu saya tuh seperti gereja di depan Poltabes, Immanuel, apa sudah masuki semua, tapi kadang-kala kalau mau saya pergi periksa kursinya semua. Tapi saya bukan polisi, bukan tentara. Tapi saya periksa kursinya apa semua Komandan sama Satpol PP lain-lain. Iya. Kira-kira tidak berdosa itu Pak Ustaz? Tapi banyak sebenarnya ini, tapi tidak usah karena banyak tadi yang saya monitor. Itu saya pertanyakan Pak Ustaz. Karena gerak-gerik Muslim dengan non-Muslim itu beda sekali. Utamanya kalau kita belajar dari fisiologi ya. Gerak bahasa tubuh. Itu kita Muslim itu lain, cara ibadah tidak sudah tetap. Tapi kalau yang lain ya saya tidak tahu, cuma ya biasa-biasa deh. Oke Pak Ustaz. Itulah, mohon maaf ya kalau ada sedikit ya itulah pengalaman saya dulu, masih umur berapa ya, 30, 40, 50, tahun 70-an. Sekarang 81. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Mbak Inces, lanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, umur 81 tapi kuat jalan ini Pak Ustaz. Ya, tapi suaranya masih kedengaran 17 kayak tahun. 80. Sekira kayak 17 tahun. Iya Pak Ustaz, itu dia penelpon kita Pak Hamzah. Ini terkait dengan Pak Hamzah itu waktu semasa masih aktif bekerja ini Pak Ustaz. Kerjanya itu biasanya masuk di tempat beribadah, itu salah satu kerjanya, masuk di tempat beribadahnya yang non muslim begitu. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah dia Hamzahnya tidak berdosa atau mungkin kurang kikapang pahalanya atau bagaimana ini Pak Ustaz? Ya, saya mau menukil pendapat salah seorang ulama kita dari Indonesia. Beliau itu salah satu ulama yang saya kagumi juga beberapa pendapat beliau. Beliau itu mantan imam besar Masjid Istiqlal. Allahu yarham, Bapak Mustafa Ali Yakub. Ali Mustafa Yakub. Beliau itu pernah mengatakan begini, yang dilarang sebenarnya dalam beberapa atau misalnya yang melanggar dari toleransi dalam beragama itu ketika kita ikut terjun pada ritual-ritual yang menjadikan ritual itu menjadikan keabsahan pada ibadahnya. Jadi yang dilarang itu kita menyerupai, mengikuti pada proses ritual peribadatan. Tapi muamalah tidak, karena Rasulullah itu bertetangga dengan Yahudi, bertetangga dengan Nasrani, tapi beliau juga berbuat baik satu sama lain. Tapi giliran perkara tentang peribadatan ya kita masing-masing punya keyakinan. Jadi kalau yang ditanyakan Pak Hamzah tadi bahwa beliau sering masuk ke rumah ibadah agama lain ya, untuk bertugas, ya itu kan tugas beliau, itu kewajiban beliau. Yang saya maksudkan itu tidak perlu kita masuk ke rumah ibadah agama lain ya kalau memang tidak ada perlu kita di sana. Untuk apa? Ngapain juga kita masuk misalnya ke gereja? Kita mau ke dalam juga kan tidak tahu ritual ibadahnya. Ngapain juga kita ikuti ritual ibadah mereka? Sama sebaliknya, teman-teman yang Nasrani misalnya kan untuk apa? Ngapain juga dia ke masjid misalnya kalau tidak ada tujuan lain kecuali misalnya dia bekerja, atau misalnya dia arsitek, atau ada yang mau dia renovasi, dia harus mengukur apa dan sebagainya. Atau sebagai reporter dia harus melaporkan. Ya, artinya dalam kondisi dia bertugas, di mana tugas itu menjadi kewajiban bagi dia, amanah bagi dia, ya kewajiban untuk dia lakukan tidak masalah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ritual peribadatan, baru kita terikat pada lakum dinukum waliyadin. Nah itu dia. Oke, kita masih undang lagi nih, ada penelponnya kita lagi nih.
Ya, kita terima telepon dulu untuk selanjutnya nih Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, radio monitornya kalau bisa dikasih kecil sedikit volume tak. Iya, halo. Halo. Iya, mungkin kayaknya ditutup dulu. Nanti dia telepon kembali nih supaya lebih aman Ki suaranya. Oke, ini ada penelpon lagi. Kita terima. Iya. Halo, Assalamualaikum. Oke, ini ada penelpon kita lagi Pak Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya kira-kira seperti apa ini? Iya, Assalamualaikum. Oh, iya, timbul tenggelam ya. Berarti bertabrakan. Kini memang biasa begitu Pak Ustaz. Kalau ada yang penelponnya kita itu timbul tenggelam itu karena mereka bertabrakan Ki. Ada yang penelpon kita yang satunya pun seperti itu. Jadi dia bertabrakan. Nah, ini kita lanjut lagi nih Pak Ustaz. Kalau dibilang tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa adanya kalau apa nih itu yang kayak kisah Nabi dilemparkan kotoran depan rumahnya. Nah ini kalau kita lihat lagi di sekitarnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang sudah berapa kali berulang memfitnah kita, menceritai kejelekan kita. Tapi kita juga tetap bersabar begitu. Nah ini sampai bertahun-tahun sabarnya, tapi kalau misalkan sudah memuncak Mijua, kan ada namanya manusia Pak Ustaz, memuncak Tommy nih kesabaran, capek bersabar karena bertahun-tahun, Pak Ustaz itu bukan lagi bertahun-tahun, mau kapang puluhan, mau 10 tahun. Akhirnya karena habis kesabarannya nih yang dicerita ini Pak Ustaz. Cerita Tommy juga ini yang tapi kebenarannya. Ini yang sabar Kak. Dia cerita juga kebenaran. Tapi buruk ceritanya. Nah, Mahram ini yang tukang cerita yang salah-salah Pak Ustaz. Bagaimana ini Ustaz? Apakah termasuk dosa ini yang lama bersabar atau bagaimana atau tidak Ji? Ini yang jadi pertanyaannya Ustaz. Ya, ada biasa pendapat di tengah masyarakat itu dia bilang sampai kapan kita bersabar ini? Bersabar juga itu ada batasnya. Ada batasnya. Saya bilang kalau kalau ada batasnya berarti sudah tidak sabar. Iya. Perintahnya kan sabar, tidak pakai alasan kan? Tidak pakai alasan ya. Kapan sudah sampai lewat batas kesabaran berarti saat itu dia tidak sabar. Berarti kurangi pahalanya atau dosa? Ya dia berdosa. Karena kalau perintahnya untuk bersabar. Kalau gitu kembali lagi ke kesabaran. Oke, kita terima telepon ini ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa lama sekali Ki jawab dari tadinya Mi? Banyak sekali suara-suara masuk di HP-ku. Ngapain aku le? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Delumu ini. Muka bertanya Pak Ustaz. Muka juga menjawab. Ada bertanya dia menjawab ini Bu Denglumu. Padahal. Yang mau saya tanyakan, kenapa di surah At-Taubah kita tidak boleh membaca basmalah, Pak Ustaz? Ini pembahasan. Di surat At-Taubah. Itu saja pertanyaannya. Dan yang kedua, apakah hukumnya kalau kita bertemu dengan orang Muslim, kita memberi salam assalamualaikum? Ya itu mungkin saja Pak Ustaz yang maksudnya mau saya gini tahu. Mungkin Bu Denglumu apa hukumnya ketika kita bertemu dengan non muslim? Ya betul. Non muslim ya. Bukan muslim. Bukan muslim. Kita mengucapkan Apakah assalamualaikum. Kita berdosa mengucapkan assalamualaikum. Oke. Apakah bla bla bla? Iya. Oke, bla 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 itu tadi tuh bla 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 ya. Yang mau saya tahu,
Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustaz. Sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Denlu Mutawa. Jadi surah At-Taubah tidak ada kata basmalahnya. Penjelasan tak Pak Ustaz? Ya, jadi sebenarnya bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak dilarang. Karena perintah dari agama kita, dari Nabi, kalau membaca Quran itu fastaiz billah, harus membaca ta'awuz. Ta'awuz ya. Kemudian ada hadis dari Nabi bahwa siapa yang memulai sesuatu tidak mendahului dengan basmalah maka terputus berkahnya. Oh, iya, jadi setiap kita membaca Quran dianjurkan baca ta'awuz dan baca basmalah. Nah sekarang bukan mungkin pertanyaannya di lumu itu bukan tidak boleh, tapi mengapa tidak tertulis tidak Bismillahirrahmanirrahim di awal surah At-Taubah. Jadi memang di 114 surah itu satu-satunya surah yang tidak didahului dengan basmalah itu adalah surah At-Taubah. Ya, mengapa? Salah satu penjelasan ulama kita menjelaskan bahwa itu dikarenakan satu surah sebelumnya itu masih berkaitan dengan surah At-Taubah itu, sehingga tidak didahului dengan basmalah. Sebagaimana basmalah itu menjadi pembatas antara surah yang satu dengan surah berikutnya. Iya. Jadi dia tidak dikasih basmalah karena masih dianggap bersambung. Nah, itu yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat yang menjelaskan atau cerita yang dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah itu adalah berkaitan tentang peperangan. Ya, sehingga tidak didahului dengan kata basmalah karena saya kira tidak relevan rasanya kalau tidak cocok itu kalau misalnya pasti bajian nampani sabu karena Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim kan Maha Pengasih dan Penyayang. Sementara isinya At-Taubah itu pasti bajian. Berkelahi kan? Nah, sama kalau misalnya kita menyembeli ayam, menjadi kambing, itu kan tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca cuma Bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah. Bukan Ar-Rahman Rahim. Karena kan tidak mungkin kita membunuh baru bawa sifatnya Allah yang Rahman, pengasih. Rahim. Nah tuntut nanti itu ayam, nah bilang katanya Allah pengasih, nah bunuh. Jadi delukmu kenapa tidak diawali dengan basmalah? Karena salah satu alasannya karena surah At-Taubah itu di dalamnya banyak mengkisahkan tentang peperangan. Sementara Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sifat Allah yang menceritakan tentang kasih sayang. Nah kalau orang sudah berperang itu tidak ada lagi kaitannya itu dengan kasih sayang. Karena kapan dikasihani musuh? Bahaya kita kalau musuh dikasihani pasti kita juga akan kalah. Kita mati konyol. Jadi wallahu alam, saya kira itu pendapat yang penjawaban saya yang pertama. Yang kedua tentang mengucapkan apa hukumnya ketika kita sebagai kaum muslimin atau muslimah gitu mengucapkan salam kepada yang non muslim. Ya, jadi begini, Telu Mutabe, kita orang Islam ini sudah sependapat ya. Kita tidak bermaksud untuk menyudutkan orang yang berkeyakinan berbeda dengan kita, tapi pegangan kita orang Islam bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah cuma Islam. Hanya orang Islam yang menurut kita orang Islam yang akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Nah itu assalamualaikum itu kan kalimat keselamatan atas kamu, doa. Nah kalau kita memberikan kepada orang yang sudah divonis memang oleh Allah tidak dapat keselamatan, itu kan tidak cocok. Ya, jadi kita orang Islam, menurut kita orang selamat. Islam kan salah satu artinya selamat. Iya betul. Nah, kalau bukan orang Islam berarti dia orang yang sudah kalau di dalam Al-Quran dikatakan fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka akan berada dalam neraka kekal selama-lamanya. Ya, mohon maaf ini bukan berarti kita menyudutkan agama lain. Tapi menurut keyakinan kita orang Islam bahwa orang di luar Islam itu kalau dia tidak menyatakan diri masuk Islam dia akan berada dalam neraka. Itu kepastian. Nah kalau kita kasih assalamualaikum berarti kita doakan dia selamat. Nah Allah sendiri yang bilang tidak selamat ki. Terus bagaimana Pak Ustaz kalau ketemu ki sama orang yang bukan Islam?
Ya senyumi saja, karena agama mengatakan tabassumu fi wajhika akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu. Dia kan walaupun bukan saudara sesama muslim, tapi kita saudara sesama anak manusia. Iya. Senyumi saja. Atau selamat pagi. Atau selamat kita siang. sapa, ya apa kabar ta? Dari mana ki? Tidak mesti harus kita berikan salam penghormatan kita sebagai orang muslim dengan ucapan assalamualaikum. Ya bisa itu selamat pagi. Tapi terkadang ada juga nonis yang ucapkan assalamualaikum. Kalau saya kalau ditanya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ya kita jawab waalaikum. Tidak pakai salam. Tidak pakai salam. Waalaikum saja, karena waalaikum itu artinya dan kamu juga. Jadi kalau dia doakan kebaikan sama kita, ya waalaikum, kembali juga kebaikan itu pada dia. Tanpa salam. Ya. Atau kalau kita tidak mau jawab, ya cukup senyum saja. Iya, terima kasih. Karena kita dilarang untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Ketika mereka sudah menyatakan diri untuk tidak bertuhankan Allah, tidak meyakini kenabian Muhammad, saat itu kita tidak boleh mendoakan kebaikan untuknya, apalagi kebaikan pada akhirat. Karena sudah divonis oleh Allah, mereka tidak akan bersama dengan kita di dalam surga. Ya, itu pendapat yang paling kuat dalam agama kita. Tapi masing-masing agama ini punya pendapat yang ini tapi juga. Terlepas dari itu, sekali lagi saya sampaikan, kita boleh berbeda pada keyakinan, tapi perihal tentang kemanusiaan tetap kita harus saling menghargai. Dan menyayangi juga. Tidak boleh bilang bukan dia itu Islam, dia mau kau bantu, ya tidak bisa. Tidak boleh. Tidak mungkin ada orang jatuh di jalan kita tanya apa agamamu. Kalau bukan ku Islam tidak ku tolong kau, tidak bisa. Tidak bisa. Begitu orang Islam begitu. Namanya orang Islam itu saling menyayangi lah, saling peduli sesama ya. Oke. Dan untuk yang lainnya kita masih tunggu juga sahabat budaya kaum muslimin dan muslimah, silakan untuk Anda ingin bertanya terkait dengan topik kita tentang seni berkomunikasi ala Nabi, dialog bukan debat. Ada tadi satu ungkapannya siapa tadi pertama? Pak Hamzah. Itu bagus sekali saya dengar itu. Apa dia bilang itu Pak? Dia bilang kita ini kan berdiskusi, kita kan ini debat untuk mencari solusi. Saya mau katakan kalau menurut pendapat saya tidak ada satupun debat yang bisa menghasilkan solusi. Debat itu orang Makassar bilang Pak Giak kan. Memang memang saling adu argumen, betul. Maka tema kita hari ini sebenarnya diskusi, bukan debat. Karena debat itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tidak ada solusi yang bisa kita temukan. Beda dengan diskusi. Diskusi itu kita memaparkan dua mungkin permasalahan dengan masing-masing mengemukakan pendapat, kemudian dicarilah jalan tengahnya, kira-kira bagaimana menimbang-nimbang yang mana lebih dapat banyak maslahat, manfaat daripada mudarat. Kalau manfaatnya lebih banyak, lakukan. Kalau mudaratnya lebih banyak, tinggalkan. Kalau diskusi enggak akan ada, karena masing-masing bertahan pada pendapat. Tidak ada solusi kan? Tidak ada solusi karena masing-masing menganggap dirinya bahwa benar Kak ini. Kita ditepuk tangani oleh orang yang yang tidak menyukai. Betul sekali Pak Ustaz. Nah ini banyak masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut pandangan Islam, bagaimana seharusnya umat muslim berperan aktif dalam memberikan solusi, bukan hanya mengkritik ini Pak Ustaz. Bagaimana ajaran Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga memotivasi umatnya untuk menjadi agen perubahan sosial. Iya, jadi sekali lagi agama Islam ini itu intinya itu rahmatan lil alamin. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu sebenarnya ini salah satu biasa kita lihat orang maulid toh di masjid. Itu kan biasa ada pohon pisang. Ditusuki telur. Itu salah satu keajaiban dunia itu, pohon pisang berbuah telur. Itu sekali setahun berbuah itu di bulan Maulid berbuah. Sebenarnya itu pesannya pisang itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang banyak.
Artinya apa? Seluruh potensi pada diri kita itu harus bermanfaat, punya maslahat bagi kebanyakan orang. Islam itu tidak melulu hanya di masjid, sholat, tidak melulu hanya di rumah ngaji. Tidak, Islam itu bagaimana caranya bisa memperhatikan orang di sekeliling kita, dengan perbuatan kita mereka dapat manfaat, dengan ucapan kita mereka dapat hidayah. Makanya kalau kita sholat itu, para pemirsa, kalau kita sholat itu, para pendengar, kita angkat tangan toh. Iya. Apa simbol, apa maknanya, filosofinya ketika kita sholat kita angkat tangan? Itu kepasrahan kepada Allah, berarti tauhid, keyakinan. Nah, kita tutup dengan sholat, ditutup dengan Dengan salam ke kanan dan ke kiri. Kanan, Apa kiri. makna salam itu? Keselamatan kan? Keselamatan, Maka ya. orang tadi diawali dengan angkat tangan. Maka orang Islam yang baik sholatnya adalah orang Islam yang kepasrahannya kepada Allah bagus, dan dia membawa keselamatan bagi orang di kanan dan kirinya, disimbolkan dengan salam itu. Maka perlu dipertanyakan sholatnya itu. Kalau ada orang di masjid saja melulu, tapi dia tidak perhatikan lingkungan sekelilingnya. Ada orang yang rajin sholat, rajin puasa Senin Kamis, tapi tetangganya lapar, Ya. tetangganya terlilit hutang, dia tidak mau bantu. Tidak bantu, Kan bisa dia, padahal dia mumpuni, kau kasihlah dia modal, toh, supaya dia bisa berputar ekonominya. Iya, Cuma iya, maksud saya itu yang dikasih pinjam, kasih kembali Ki, kalau ada kembalinya tahu. Yang sampai biasa ada orang kalau dikasih pinjam juga tidak tahu diri. Jadi kalau ditagih Mi, Waktu- kayak dia bagi yang iya, punya uang. Waktu minta dia nangis, begitu kita Nangis. tagih kita yang menangis. Kita yang menangis. Iya. Ini ada fenomena Iya. lagi nih, banyak orang yang sering berangkat haji tiap tahun, tapi lingkungan sekelilingnya masih ada yang dibawa kemiskinan. Ya, ya, betul, masih betul. banyak. Saya biasa mengatakan lebih penting kau bantu mereka daripada haji berkali-kali. Berkali-kali, Kalau kau benar. naik ke tanah suci belum tentu doamu dikabulkan. Tapi kau bantu di ribuan, ratusan perut yang kelaparan, dia berdoa di tengah banyak malam. yang doakan, Ki. Banyak doakan Ki. Apakah itu juga dicari haji tiap Masya tahun? Allah. Nah, Nabi 1 kali dihaji Iya, ya. seumur hidup kan? Biar juga 5 kali Ki haji, 1 itu ditulis depan nama Taha. Tidak ada orang 5 kali haji dipanggil hahaha, tidak ada. Haji. Pasti 1 Ji. Jadi Islam itu sekali lagi bukan perihal, betul tadi yang ditanyakan, bukan perihal tentang ibadah melulu, tapi bagaimana setiap potensi kita bermanfaat bagi orang banyak, punya manfaat. Kalau bisa dengan wanta, pakai bantu dengan wanta. Tidak bisa pakai dengan tenaga ta. Tidak bisa dengan tenaga ta, pakai dengan pikiran ta. Tidak bisa dengan pikiran ta, pakai dengan ide ta. Iya. Tidak bisa dengan ide ta, pakai dengan ucapan ta. Tidak bisa dengan ucapan ta, didoakan. Tidak bisa didoakan, jangan banyak protes. Nah, itu yang Iya, paling iya, penting. iya. Oke. Nah, ini Pak Ustaz, seringkali kita melihat perpecahan di masyarakat ini Pak Ustaz. Menurut Tak, apa hikmah yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama ketika beliau berhasil menyatukan berbagai kelompok? Pada peristiwa peletakan Hajar Aswad, Nabi itu berhasil mengakurkan 4 kabilah kafir Quraisy yang sudah lama sering berseteru. Iya. Itu pada proses peletakan Hajar Aswad. Nabi hamparkan kainnya, sorbannya, diletakkan Hajar Aswad di tengah, dan setiap ujung kain itu disuruh para pimpinan kafir Quraisy itu mengangkat setiap sudutnya itu. Padahal itu Nabi Muhammad yang punya tugas loh untuk mengangkat, dia yang disuruh, tapi Nabi dengan kebijaksanaannya menyuruh. Jadi begitulah akhlaknya Rasulullah. Mereka mampu mendamaikan. Islam itu mestinya datang berada di tengah-tengah untuk mendamaikan dua orang yang berseteru, tidak justru menjadi provokasi, provokator yang menyulut perdebatan di tengah masyarakat. Harusnya Islam datang dengan kerahmatan lil alaminnya, dengan kemaslahatnya, itu harus menjadi penengah di antara dua orang yang berdebat. Makanya saya katakan tadi, kembali lagi, bahwa dalam Islam sebenarnya tidak dianjurkan berdebat. Yang diperlukan diskusi. Diskusi. Itu yang penting. Oke, kalau begitu Pak Ustaz, ini sebagai closing statementnya, apa yang ingin disampaikan Pak Ustaz ini terkait dengan topik kita, ya kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, tafadhal. Ya, baik para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tentunya Nabi Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi ini dengan tujuan untuk menebar rahmat kasih sayang bagi semesta alam.
Bahkan lebih spesifiknya lagi Nabi Muhammad disebutkan liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga akhlak yang paling penting sebenarnya yang harus diperhatikan khususnya berkaitan dengan muamalah kita terhadap sesama manusia. Bahwa kita mesti berbuat baik kepada siapa saja tanpa memilih-milih apa sukunya, apa rasnya, apa agamanya. Itu tidak dianjurkan. Selama dia manusia, kita wajib untuk berbuat baik kepadanya. Tapi perihal tentang peribadatan, kalau dia berbeda keyakinan dengan kita, maka kita punya prinsip lakum dinukum walidin. Dan yang paling penting lagi, Islam itu adalah agama yang mendamaikan. Islam itu agama yang solutif, sehingga di dalam Islam itu sangat dianjurkan untuk meninggalkan perdebatan dan sangat dianjurkan untuk berdiskusi tentang kemaslahatan. Oke, Masya Allah, semoga pembahasan kita atau tausiah yang diberikan Pak Ustaz ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar di obrolan komunitas, terutama para penelpon kita juga yang sudah ikut berpartisipasi pada pagi hari ini. Iya, Pak Ustaz Sen, makin sukses selalu. Terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi. Sehat selalu. Amin. Iya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi